Ya, jadi kayak tadi ya kayak ngobrolin soal Pulau Jawa. masuknya Islam ke Islam. tanah Jawa kan. Ini sih sepengetahuanku ya, Iya. sepengetahuanku karena aku kan juga kadang sering nonton YouTube begitu juga banyak juga Wow, sih di wow. YouTube lain ya. Jadi kayak sejarahnya Islam masuk tanah Jawa kan dulu kan ada namanya Syekh Subakir. Itu dari Persia apa ya kalau salah ya. Pokoknya dari tanah Arab lah. Arab. Itu masuk ke sini tapi enggak banyak yang sudah masuk ke sini tapi pasti mereka enggak kuat, entah itu mereka pulang atau pokoknya enggak sanggup lah untuk menyebarkan Islam, syariat Di Islam Pulau di tanah Jawa. Jawa. Sampai diturunkanlah Syekh Subakir ini. Berarti kayak ya suhune lah, suhune di sana itu datang ke sini kenapa sih gitu kan. Ternyata memang melihat etnis Jawa itu mereka udah punya keyakinan yaitu tadi kejawen tadi. Tapi ngomong-ngomong kejawen itu biasanya ada aja loh yang lewat Iya, ya. ada aja. Nah, contoh, Contoh. 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 Apa itu? Bukan sesuatu yang tidak terlihat tapi selalu dicari. Tuh, Ya, Dan itu selalu memfitnah orang. itu menjadi timbul fitnah. Nah, balik lagi ya jadi makhluk jam ya dini hari. udah mulai restart. Iya. Star race itu jelas. Lagi drag-dragan. Jadi dulu tuh ternyata saya Subakir datang terus nanemin apa? Yang tulisan Arab gundul di kertas. Sangka. Apa? Apa? Raja. Jadi dia nanam raja di Gunung Tidar namanya. Gunung Tidar sampai banyak makhluk tuh yang kepanasan dan mereka kepanasan akhirnya larilah ke laut. Makanya itu terjadilah ada yang namanya Nyi Roro Kidul dan banyak jin-jin yang ke laut. Itu jadi kayak secara langsung soundboardnya di situ loh kayak Nah, mulai malam. mulai semakin malam. Malam semakin Iya, banyak makin gerak-gerakan ya. Jam berapa Lagi sih? kawan. Oh bener jam 2. Gak kerasa ya? Iya nggak kerasa. Jadi baik ya itu ternyata waktu si Kiai Syekh Subakir ini nanam rajah ini itu banyak yang kepanasan dan muncullah Sabdo Palon. Sabdo Palon itu ibaratnya kayak apa ya Boreksonya tanah Jawa lah. Borekso itu kayak penguasa. Terus kayak tanya kamu siapa di sini kok nanam ini buat ini tuh bikin rakyat apa? Ya rakyatku itu kepanasan dan bla 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 sampai akhirnya mereka terjadilah kayak pertempuran itu 40 hari 40 malam apa ya kalau nggak Iya. salah. Sampai akhirnya timbullah kesepakatan di antara mereka berdua. Makanya satu-satunya etnis di sini, apa satu-satunya di Nusantara, mungkin nggak satu-satunya ya, tapi Jawa itu salah satu dari yang terkenal adalah Jawa, wong Jawa orang lih ilang Yang Jawane. Yaitu karena kesepakatannya Sabdo Palon dengan Ki Subakir itu, saya Subakir itu, kamu Jamilakan boleh menyebarkan syariat, tapi Iya. jangan menghilangkan Jawa. Jawanya. Kejawen itu nggak boleh sampai hilang. Tapi nyatanya beda banget loh. Ini pengalamanku di luar Jawa ya. Anjay, aku udah keluar Anjay. Jawa. Di mana Itu tuh? di salah satu Pulau Belitung. Belitung. Kalau Kalimantan Belitung- ya? Bukan atasnya Sumatera. Atasnya Sumatera. Atasnya Sumatera. Aku IPS salah soalnya sejarahnya. Geografis ya. Jadi pengalamanku di sana tuh ternyata aku tuh mengalami banyak hal Mistis. mistis atau hal goib itu di sana gitu loh. Kita dari kapan? Kuliah? Kuliah waktu aku KKN. KKN. KKN aku kan di sana. Jadi singkatnya tuh ini yang memorable banget sih ya. Sebenarnya banyak banget aku ceritanya. Cuman kayak ini salah satunya lah kayak kita tuh bener-bener lagi ke salah satu kota di sana. Itu kan kita pakai mobil bak kantor desa. Karena kan kita sama teman-teman KKN itu kita habis dari pantai lah ceritanya habis main. Pulang itu sekitar jam 7 udah gelap. Di sana masih banyak hutan. Pelosok banget ya berarti ya. Punya aku pelosok banget karena benar-benar kayak di tengah-tengah hutan. Nah, kita itu ternyata lewat jalur yang bahkan orang Belitung sendiri kalau malam memilih untuk memutar jalur itu karena itu jalur itu kan kita lewat Gmaps ya. Di Gmaps itu benar-benar kayak motong pulau di tengah-tengah pulau. Jadi jalurnya itu benar-benar jalur cepat, cuman orang sana nggak berani lewat situ malam. Karena, Pasti muter. karena gelap. Di sisi lain gelap, terus juga ngelewatin banyak hutan. Terus memang katanya daerah itu terkenal dengan hal mistisnya. Jadi singkat cerita kita lagi pulang, itu naik
mobil bak dan ada satu orang juga yang naik motor, 2 orang lah, satu motor 2 orang, karena kan udah full. Kita pulang lewat situ. Kebetulan waktu itu aku yang di depan, tapi bukannya nyupir, yang nyupir temanku Sebelahan ya. sebelahan, karena dia itu pengen ditemenin loh, maksudnya kalau cewek atau apa di situ biasanya tidur kan. Nah dari situ posisi kita lagi lewat jalan, tiba-tiba, logis nggak ya, mobil bak dengan kaca dibuka itu ada bau. Jadi kita ngeliatin beberapa kali itu, pertama itu baunya itu bener-bener bau wangi anyir, wangi tapi anyir. Itu lama banget loh. Kita mobil itu kecepatan 100 ya, kita sekitar situ loh, karena memang jalan itu lebar, halus dan sepi. Udah lu. Pasti halus karena di sana tuh bener-bener jalan dilewatin. Yang hancur malah jalan-jalan di desa, karena kan banyak sawit-sawit, truk sawit kan. Lewat situ, dan itu bertahan lama baunya. Kalau misal bau ada tanaman atau apa, sekelebatan rok kan hilang. Ini enggak, kayak ngikut baunya. Itu nyelekit banget. Terus temanku tuh sampai tiba-tiba tuh kayak nyiwit, bener-bener nyiwit, pegangan nyiwit tapi keras banget loh. Oh nggak bubuk ya, menang baik, fokus anjir baik. Nah terus satu temanku di belakang, cewek, dia itu memang keturunan lah, Turun apa? bisa hal-hal seperti itu dari keluarganya. Bigo. Dia itu bisa lihat, merasakan dan segala macam, tapi dia nggak bisa komunikasi. Tiba-tiba dia ngetok kaca mobil loh belakang, dak. Mas, ya tahu diam, karena memang nggak semua tuh mencium bau itu gitu loh. Itu pertama. Plus selisih sekitar 5 menit, itu jalurnya 5 menit tuh bener-bener udah ngelewatin jauh banget itu loh, karena memang cepat. Ada bau lagi, tapi ini tuh wanginya bener-bener wangi, beda sama yang pertama. Yang kan kayak anyir darah kan, ini bener-bener wangi. Dan tiba-tiba temanku yang di belakang naik motor itu ngedip, tak, akhirnya sebelahin terus ngecek anak-anak udah pada ada yang ngerasa nggak. Dia tuh ternyata yang naik motor tuh nggak ada yang ngerasa, dia enggak. Dan nyebelahin mobil, mas aman, tahu kan, tahu. Dia tuh bener-bener kayak lihat juga, nyium juga, itu baunya nggak hilang. Dia lihat juga. Dia itu nggak lihat karena bener-bener jalannya gelap, nggak ada lampu, kayak apa ya, bener-bener pokoknya itu kanan kiri hutan semua, sumpah. Itu panjang banget, bener-bener kayak langsung ngedim. Terus akhirnya aman mas, aman. Sampai temanku tuh bilang, ini kalau misal bukan kamu yang di sebelahku, maksudnya bukan cowok ya yang di sebelahnya, itu dia bakal hilang kontrol. Konsentrasi ya. Karena itu bener-bener kayak di Tuh, skip guys. loh, kayak ditutup bek. Tapi aku langsung ngerepok kan, konsen, fokus, jadi tetap mungkin terus loh, biar dia tuh oh iya aman. Tapi dia tuh udah bener-bener tangannya tuh dingin banget. Tahu kan orang, iya orang yang takut. Dan itu bau yang kedua itu lebih lama dari yang pertama. Nggak tahu kenapa, tapi temanku tuh yang pertama juga ternyata nyium kan, waktu sampai di posko tak tanya kan, ternyata nyium. Yang kedua itu dia itu bener-bener sampai ngedim loh. Yang pertama tuh dia itu tapi biasa aja. Nah yang kedua itu bener-bener sampai ngedim, tak, kayak orang panik, tahu kan? Itu bener-bener sampai akhirnya kita masuk ke perbatasan desanya kita. Masuk itu terus bener-bener hawanya itu beda banget. Kayak mungkin bagi hal-hal seperti itu ada teritori ya, mungkin. Jadi dia itu nggak ngikut. Dan setelah kebetulan di tempat poskoku itu ada tetanggaku cuma satu, itu orang Jawa, namanya itu satu orang, itu cewek. Dia itu orang Jawa tapi nikah sama orang situ. Dia dari warlock ya. Iya, tapi dia aslinya kan Jawa Timur, dan dia tuh bisa gitu loh. Dan ketika aku udah mulai akrab, aku sempet nanya, Bu, apa bener nih ini? Oh, keuangan kamu lewat situ. Loh, pripun sih Bu? Gini akhirnya kan aku cerita kan. Terus waktu dia kayak mungkin dia mentelaah ya dari ceritaku, ternyata tuh ada yang ngikutin di atas mobil, cuman anak-anak nggak ada yang lihat. Tapi ketika di satu daerah tertentu dia berhenti ngikutin karena itu udah bukan daerah kekuasaannya dia. Jadi memang anjir, ceritanya merinding banget. Jadi memang alasan kenapa warlock situ gak berani lewat situ karena memang itu udah terkenal banget. Ibaratnya kalau di Jawa ya kayak Alas Purwo segala macam lah, itu udah benar-benar terkenal banget di situ, dan memilih untuk jalur memutar. Jadi benar-benar kalau lihat di Google tuh kalau orang-orang itu benar-benar muter kan, pulaunya kayak gini lah ya, kayak hampir buder lah ya, jalannya motong gitu, set
motong, tapi orang-orang itu muter lewat sini pasti, atau lewat bawah pasti, nggak berani motong sini. Terus ketika aku tanya-tanya memang oh ya ternyata bener itu jangan lewat situ lagi kalau misal udah tahu, dan itu memang nggak berani sih kita lewat situ lagi. Itu pengalaman kakek sebenarnya banyak banget, karena memang sampai temanku tuh ada yang kesurupan dan hilang 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 dia itu hilang posisinya dibawa ke alam goib apa emang dia hilang sadar terus dia jalan sendiri hilang sadar, dia jalan sendiri. Jadi kan poskoku tuh bener-bener di tengah hutan ya, kanan kiri tuh kanan kiri depan belakang tuh hutan loh, pure hutan, bukan hutan. Kalau di Jawa kan kadang ada hutan yang bisa dimasukin kan, ini bener-bener pure hutan yang nggak pernah dimasukin orang. Dia itu udah beberapa kali, dia itu aslinya Kalimantan, terus dia itu aslinya anak Kalimantan, dia itu cewek kan, dia itu beberapa kali kayak ketempelan loh, sampai anak-anak tuh kayak hilang respectnya karena dia tuh kadang kayak lebay. Orang yang nggak tahu liatnya lebay, ya apa sih, apalagi cewek-cewek ya, you know lah. terlalu over ya. Iya, kayak caper gitu kan, cari perhatian. Sampai waktu itu lagi ingat aja, lagi makan itu habis maghrib, kita kan biasa kayak masak kan habis maghrib, lagi makan tiba-tiba dia tuh kayak apa ya, kayak orang yang beda lah, mukanya tuh kayak beda. Tapi kan orang anak-anak situ kan udah kayak nggak respect sama dia karena udah beberapa kali kejadian, dan dia tuh kayak ngelunjak loh secara nggak langsung. Sebenarnya sih kita yang orang-orang Jawa sih masih respect aja ya, tapi dari teman-teman yang lain itu kayak udah ngerasa apa sih gitu loh. Sampai akhirnya itu bener-bener dibiarin, udah biarin aja, biarin. Dia itu jalan men, ditungguin kayaknya bakal balik, dan ternyata enggak balik. Masih jam berapa? Masih jam 7, tapi udah gelap banget karena nggak ada lampu. Sumpah itu kayak di hutan nggak ada lampu. Bilangnya berarti pas jam itu mengganggu. Iya betul. Jadi kita tuh yang dari kampusku kan cowoknya cuma 3. Nah kayak ngerasa tanggung jawab loh, kayak bocah itu nih kampusnya dewek, dari wong lanang, dari bertanggung jawab kan. Gelap-gelap dikolet, dikolet. Akhirnya dicari kan, nyebar tuh. Enggak, kita bareng-bareng karena bener-bener kayak nggak berani buat cari sendiri-sendiri lah. Ternyata dia itu bener-bener kayak di pojok balai desa, dia tuh lagi nangis. Dan pertama kita dengar orang nangis kan, Gila ya. iyalah, maksudnya kayak anjing apa kayak, iya kan, anjing apa kayak. Sampai akhirnya kita datengin, dan ternyata bener dia lagi nangis. Dia nangis tuh karena dia bingung, dia ngerasa nggak enak, dia ngerasa salah, dia ngerasa lah pokoknya gimana sih, kayak udah nggak ada yang peduli sama aku gitu. Sampai akhirnya waktu lagi nangis tuh didatengin lah sama ibu yang di depan rumah. Mesin orang Jawa sini. Iya. Orang Kalimantan. Dan dia kan, Kono. dia itu kan datang, terus kayak tak kira apa, suara orang nangis, tak kira bukan orang, ternyata orang. Datanglah. Nah, kebetulan ibu ini juga jual minuman, dan orang-orang yang nganunin sawit bisa beli minuman di situ. Warung lah ya, warung. Tapi warung minuman kan lah ya, nggak Ya. yang dibuka kan bener-bener warung tuh enggak. Datang, dan pertama tuh kayak ada orang mabuk datang, tak kira ngapain kan, ternyata dia itu lagi lihat sama yang bukan orang. Siapa? Si orang mabuk ini. Ya orang mabuk kayak kita nggak bisa percaya juga ya, kan? Tapi si ibu ini tuh kayak ngomong loh, udah pulang balik gitu kan. Sampai cerita akhirnya dia itu taunya si cewek ini, si temenku kayak bener-bener minta tolong ambilin bawang putih, terus kayak minyak kayu putih, dan kayak digosok-gosokin lah dari punggung, telapak kaki, telapak tangan, segala macem. Terus cerita sampai ngobrol banyak, terus tanya, emang kalian di sini udah pada izin belum? Loh, izin apa ya bu? Loh, kalau orang di sini itu apapun kegiatannya, nginep itu harus izin kalau orang luar. Jadi di dusun itu ada yang namanya kayak itu ada sih sebenarnya ya, cuman bilangnya tuh di sana kayak ibaratnya dukun lah, mereka bilangnya dukun, tapi sebenarnya itu dia kayak pemuka agama ya, pemuka adat juga harus izin. Loh, kita kan nggak tahu, maksudnya kayak kita pendatang, kita nggak tahu kalau di situ harus izin gitu loh. Ternyata memang harus izin apapun kegiatannya. Nah, sampai akhirnya karena itu benar-benar gak kondusif ya, sebenarnya kita tuh udah 2 minggu di situ, dan itu benar-benar 2 minggu tuh nggak ada yang kondusif. Setiap malam kayaknya tuh bangunnya cepet-cepet bangun, bangunnya langsung pagi gitu, karena sengeri itu. Bahkan kita KKN itu tidur tuh nyampur, padahal ada pondok itu yang niatnya tuh buat tidur anak-anak, kayak cewek sendiri, cowok sendiri. Tapi karena saking kerasnya
kita nggak berani, bahkan kita tidur tuh bener-bener nyampur satu ruangan dan kasur itu jejeran kayak kasur-kasur yang itu kan matras-matras itu, tiduran ibaratnya kayak cowok cewek pun sebelahan gitu, tapi kita nggak ada yang berpikir untuk kesana karena memang semencekam itu malam-malam, sumpah semencekam itu nggak ada yang berani kayak melek sampai malam, sekarang nggak ada yang berani. Terus itu jam 10 malam, aku ingat aja jam 10 malam aku ditemenin sama orang mabok itu, diboncengin ke rumah dukun ini, Dan betul ada kan adat ini, datang ke sana. Itu rumahnya lumayan jauh lah dari pos aku, bener-bener kayak diboncengin. Datang pas sampai sana si orang ini udah tahu. Nah itu maksudnya yang di luar nalar ya, orang ini udah tahu apa yang terjadi dan apa yang lagi dialami sama anak-anak. Iya udah nggak apa-apa, intinya kayak mbak aku mau di sini mau izin, ini udah nggak apa-apa, udah aman. Itu juga ini itu dibilangin ya yang cewek gini, terus kalau lagi mens dibilangin jangan sembarangan, terus juga kebersihan dijaga karena eh, apa namanya, ternyata di situ itu adalah pusat dari dua dusun. Jadi kan ada dua dusun ini di tengah-tengahnya itu kantor desa ini. Jadi kayak istilah orang Jawa itu kayak ada istilahnya itu rumah tusuk sate segala macam, balai malang, tapi aku lupa istilahnya apa, bahasanya sana lah. Iya. Itu ternyata buat bahan buangan dan emang dikurung di situ biar nggak ke rumah-rumah warga, hantu-hantu yang di hutan, makhluk-makhluk yang di hutan. kayak dievakuasi mari ngono lah ya. Betul, kayak tempat disegelnya di situ gitu loh. Dan apa namanya, udah tahu dari hari pertama sampai hari itu kejadiannya apa aja dia udah tahu. Nggak tahu sih dia mungkin punya CCTV atau mata-mata di situ, nggak tahu ya. Tapi dia itu udah tahu kejadian-kejadiannya dan dia cuma ngomong udah nggak apa-apa, pulang. Yang tadinya 2 minggu itu selama kalian hawanya itu dingin, nggak ada angkatan sama sekali ya, dingin mencekam tahu kan. Tiba-tiba pas pulang itu pure anget banget, bener-bener udah pada berani melek malam dan udah ngerasa terang. Nggak tahu mungkin kalau secara psikologi kita udah terbiasa mungkin ya, tapi ini kayak beda banget hawa nih, bener-bener beda banget sampai akhirnya wah ternyata apa ya, sekental ini di sini. Kayak aku selaku orang Jawa yang keluar Jawa, ternyata ya ada istilah apa yang di situ bumi dipijak langit dijunjung apa ya, pokoknya dimanapun kamu berada itu menghormati apa yang ada di situ gitu loh. Bahkan di sana mitos nggak boleh ada yang ngentungin sarang semut, tapi yang di pohon atau di hutan, yang di bawah jangan sampai dikencingin karena nanti ada kayak kemaluan itu kayak kebakar. Tapi secara penelitian ternyata ada, secara ilmiah itu ada. Jadi ketika kita ngencingin di situ tuh ada gas yang keluar dan gas keluar itu bikin iritasi. Sebenarnya itu, tapi kan ya orang-orang situ mitosnya. Ternyata kalau di semut hutan itu dia ada kayak ibaratnya kayak tomcat lah. Kalau ditepluk kan iya racun-racun itu. Jadi bener-bener kayak selama aku di Belitung itu mengalami banyak banget hal yang nggak pernah aku alami di Jawa khususnya. Dan Belitung itu katanya ya, kata orang sana itu diapit sama batu, sebetulnya mereka tuh nyebutnya batu duyung karena bener-bener kayak batu ngangkang, karena memang bener-bener batunya tuh kayak selangkangan nih gini lah. Ternyata itu batunya bawahnya, akarnya itu ternyata katanya nyambung di seluruh pulau, jadi itu bentengnya kayak versi mininya Kalimantan lah. Mengerikan itu. Ya itu sih pengalamanku ketika kakek, sebenarnya banyak banget ya, cuman yang paling memorable itu sih sampai hilang gitu loh, sampai ke bawah katanya tuh ketika pas teman-teman nanya, aku tuh nggak sadar aku tiba-tiba udah di sini. Aku tuh kayak ketutupan gitu loh, kayak orang kesekip lah. Dan sama si ibu ini memang dijelasin, iya emang dia tuh gampang ketempelan karena dia tuh anaknya rawan lah. Kan ada kan ya aku model orang-orang yang gampang ketempelan, gampang itu, dan bahkan ada yang kebal juga. Gitu sih. Tapi kayaknya nyong kayak tipikal sih gampang ketempelan apa ya. Kayak ini ya. Kayak kan nyong kan. Ya Kang Curug, dicicik, dilperpik, terus kayak dasnya dikek lah kayak. Terus yang anak maling seneng kan lah, ngambil anyar-anyar lah. Kan sederhana kan saya kan pindah kantor ya. Iya. Pindah kantor ya. Itu aku lah ya. Iya. Karena aku awalnya kantor Cilacap, pindah ke PWT kan. Dan
aku rasa sadar loh, intinya orang sadar lah, mungkin Ian kalau Naya sing ngerti kayak nih sing yang kejadian, Oh. jadi kayak apa ya, turu biasa di topik juga ora, tapi yang orang-orang ya, Ajaib. orang-orangnya sing kayak mau keweden loh, Iya. like suara normal kan nih ya, Iya. maksudnya bener, ayo lah, maksudnya kemandan kebas lah, suara Iya. normal kan, ini bener-bener sing yang suara aku kayak Treble suara talk lah ya. iya kayak gila intinya sing apa ngono-ngono nah posisinya kayak aku rasa sadar itu sadar aku gue dibanding digubah tapi nyong kayak kebeden responnya aku dulu kan turu biasa ya Kayak ditarik. tarik Kayak lah. tarik. Iya kayak nyong arep lu maring ngendi lah terus akhirnya ya nepuk skillku loh nepuk skillku itu jadi kayak kamu kebeden loh Iya. akhirnya nyong tangi gitu nyong apa kok ngorong gitu terus akhirnya perahu berarti orang apa jadi kayak ibaratnya order tapi aku estiman kayak mutan jadi kayak nyong kayak gue apa sih kayak nang mimpi gitu ya kayak di ubur-ubur loh Iya. yang ya setan lah ubur setan terus ponyong ibaratnya kayak yang tiba terus kayak ditarik nah Iya. posisi mungkin Ian lagi piye Lagi nepuk, ya. nepuk sikile nyong nah. Jadi ada videonya lah Oh, itu bisa ditayangkan boleh Iya, ditayangkan. ditayangkan. Jadi kayak kayak bener-bener mau kayak kebeden kayak diubur-ubur tapi bener-bener sing kebeden banget gue sing kejadian sing kantor dia tapi anak maning juga kejadian sing kantor lawas juga kecuali selain sing dia sing apa nama sing ditarik-tarik ya beberapa cerita yang baca-baca juga sih tapi ada beberapa dalam juga nah posisi gue kan kantor dewek ya terutama perusahaan dewek kan ngeliatnya sing rumah-rumah sing nah aku ora ngerti kenapa aku ngeliat rumah sing sing mis Udah lama nggak iya, ditinggalin. bener Mungkin murah mungkin ya kan. bisa jadi murah terus juga mungkin karena orang sayang juga mungkin pemiliknya orang sing gelem nganggo Iya. nah oke orang nanti kantor sini jadi pernah ditinggali selama pirang tahun lah sekian tahun lah aku orang nanti pasti nih pira cuman jadi suwe banget nah oke kedetiannya jadi sore kan pada balik ojek kan jam 4 ya jadi jam 5 lah double ngomong anak sisi karyawan jadi komandan lah dia sebagai komandan balik dan ya kayak intinya kan ruangannya kan itu sliding kan mana kebuka sinting nah jadi masih ngomong Di pintu itu. iya kelompok terus